Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safari Simanjuntak mengatakan surat permohonan telah dikirim pada hari Jumat pagi ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Ade menjelaskan permohonan pencekalan dilakukan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, pasca penetapan tersangka Firly Bahuri, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa sejumlah saksi dan ahli yang dijadwalkan pada awal pekan nanti. Untuk diketahui, Polda Metro Jaya pada Rabu menetapkan Firly sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly disebut terlibat menerima gratifikasi, penerimaan suap, dan pemerasan terhadap Syahrul dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Kementan. Dari Jakarta, Syahreza Zanki dan Di Bernadi, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek kawasan basis narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan kali ini berhasil mengamankan 3 pengedar narkoba jenis sabu. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pengedar narkoba di rumahnya di kawasan bantaran rel kereta api di Jalan Pancasila, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain itu, petugas berhasil menangkap pemuda dan wanita yang juga diduga sebagai pengedar narkoba. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah paket sabu siap edar, beberapa alat hisap sabu, dan 1 jenis mesin judi jackpot. Pada hari ini kita mengamankan 3 orang, di mana yang sudah kita amankan ada 2 orang pria dan 1 orang wanita. Ada beberapa barang bukti sabu-sabu yang masih kita dalami dan kita yakini yang bersangkutan diamankan sebagai pengedar narkotika. Kini ketiga pelaku pengedar narkoba diboyong ke Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Balapa Harahap, iNews melaporkan. Bagaikan film action, pemirsa, aksi Kapolres Pelabuhan Belawan bersama personil Polsek Medan Baru menangkap seorang pria pelaku perampokan di warung makan. Pelaku berusaha kabur dan melawan petugas, namun aksinya berhasil digagalkan. Aksi heroik Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon yang berusaha menangkap seorang pria berinisial S, pelaku perampokan terhadap kerabatnya sendiri beberapa waktu lalu. Petugas yang mencoba bernegosiasi dengan pelaku nyaris dibakar pelaku dengan menyemburkan api dari balik pintu. Pelaku merupakan mantan abang ipar korban, juga sempat membakar sofa serta perabotan lain yang berada di lantai 2 untuk kabur. Petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang berada di atap lantai 3 rumah. Sehingga kami mendobrak dan membuka kaca tripleknya. Nah, di situ setelah terbuka, si perampok tersebut menyemburkan api. Yang mana setelah kita melakukan penyelidikan dari CCTV, diduga 3 pelaku ini sudah membawa senjata tajam, bensin, dan mancis. Sebelumnya pada hari Minggu lalu, warga di Jalan Sikambing Medan digegerkan dengan aksi perampokan di sebuah rumah makan. Pelaku bersama 2 pelaku lain mengancam pemilik warung makan dengan senjata tajam. Diduga aksi perampokan akibat dendam pelaku kepada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang mantan satpam ditangkap anggota Polsek Denpasar Barat, Bali setelah video penganiayaan terhadap seorang karyawan toko viral di media sosial. Pelaku mengaku tersinggung dengan candaan korban saat sedang berbelanja. Hanya karena tersinggung, seorang bekas satpam menganiaya pelayan toko.
Aksi penganiayaan terekam CCTV dan viral di media sosial. Diduga pelaku terpancing emosinya lantaran kalimat bernada bercanda korban. Korban yang terkena lemparan hanger dan lakban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Denpasar. Tersangka ini ke kasir, ya sudah mau membayar, sudah deal, disebutkan oleh tersangka, diskon ya, katanya gitu. Nah, si korban ini mendengar dan bercanda dengan tersangka. Kok tahu harganya, kok sudah tahu harganya, itu. Nah, korban merasa tersinggung. Tidak ada mediasi, pelaku pun harus ditahan dan terancam penjara maksimal 2 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Dua kubu yang diduga terlibat konflik sengketa pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, Provinsi Riau melibatkan alat berat yang biasa mereka gunakan untuk membuka lahan. 3 alat berat jenis beko terekam kamera saling serang hingga salah satunya nyaris terbalik. Sebuah video viral memperlihatkan duel antara 3 alat berat jenis eskavator atau beko di Kabupaten Siak, Riau. Insiden ini diduga terkait sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara 2 perusahaan. Kedua pihak saling tidak mau mengalah hingga melibatkan peralatan berat yang mereka gunakan. Dalam rekaman yang diunggah akun Kabar Negeri, terlihat ketiga alat berat saling serang hingga menyebabkan salah satu alat berat nyaris terbalik. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasca hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta, banjir melanda kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada malam hari ini. Akibatnya sejumlah kendaraan terjebak kemacetan. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta membuat kawasan di Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terjebak kemacetan. Hujan sejak malam tadi membuat jalanan banjir dengan ketinggian air mencapai betis orang dewasa. Arus lalu lintas dari arah Tanjung Duren Raya menuju Letjen S. Parman dan sebaliknya padat merayap. Menurut warga, banjir ini disebabkan derasnya hujan yang melanda lokasi ini selama 1 jam. Hujan gede, Bang. Terus ketinggian air tadi berapa senti, Bang? Ketinggian kurang lebih seginian lah, sebetis. Sebetis ya. Bang, di sini sering banjir nggak sih? Di sini sih sering kalau pas hujan aja. Penyebabnya apa nih, Bang, banjir gitu? Kalau penyebab ya mungkin karena hujan deras. Kalau drainasenya, Bang? Drainase sih cepat sih di sini. Kalau turunnya cepat. Warga berharap agar masyarakat tak membuang sampah sembarangan hingga membuat aliran air di selokan tersumbat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Melaju kencang di jalan licin pasca diguyur hujan, sebuah sedan mewah menabrak beton separator busway di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat sedan nahas tersebut tersangkut di atas separator hingga berputar arah. Mobil mewah jenis sedan tersangkut di atas beton separator busway usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat bagian depan dan kabin bawah mobil rusak parah. Kecelakaan tunggal bermula saat mobil melaju kencang dari arah Senayan menuju Slipi. Saat di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba oleng dan kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak dan tersangkut di atas beton separator busway. Diduga mobil mengalami slip ban lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di jalan licin usai diguyur hujan. Informasi awal yang kami dapat dari pengemudi bahwa ketika dia berjalan di lajur 2, ini ada 3 lajur, di lajur 2 dia mengalami slip karena kondisi jalan itu licin. Lanjut ada kendaraan truk di lajur cepat, di lajur kanan, lajur 3 itu menyenggol sehingga terpelintir. Akhirnya kendaraan menyangkut di barier pembatas jalan antara busway dengan arteri. Akibat kecelakaan tersebut, Jalan Gatot Subroto yang mengarah dari arah Senen ke perempatan Slipi mengalami kemacetan yang cukup parah. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penebaran ranjau paku modifikasi masih menghantui jalur protokol di ibu kota. Dalam 1 hari, relawan paku bahkan bisa mengumpulkan hingga 1 botol ranjau paku.
Hingga kini ranjau paku masih marak ditemukan di ibu kota, termasuk sepanjang arah Jalan Gatot Subroto hingga arah Jawa. Paku yang ditebar merupakan paku modifikasi dari rangka payung, kemudian dipotong kecil-kecil sehingga dapat membuat ban bocor di tempat dan sangat membahayakan pengendara yang melintas. Tak sedikit pengendara yang menjadi langganan korban tebaran paku payung, pengendara bahkan harus merogoh kocek dalam untuk memperbaiki ban kendaraannya. Hampir tiap hari itu Pak ranjau paku, dari mulai MPR sana sampai ke Kuningan Pak. Itu tiap hari ada. Bukan pernah lagi, saya 3 kali jadi korban. Sampai dorong-dorong motor, pagi-pagi belum narik, udah kena ranjau. Itu ranjau apa namanya tuh kayak paku payung gitu ya. Sampai dorong-dorong motor ke sana. Ya itu kan tambal ban itu. Banyak, hampir setengah botol kalau dikumpulin. Dari seberang DPR sampai ke stasiun Cawang. Yang paling rawan sebar ranjau rangka payung. Meski demikian, ada pula aksi peduli dari komunitas relawan bersih paku jalanan yang bergerak sukarela setiap harinya mengumpulkan ranjau paku jalanan. Dalam sehari relawan mampu mengumpulkan hingga 1 botol ranjau paku. Masyarakat berharap polisi dapat segera menangkap oknum penebaran paku jalanan yang membahayakan keselamatan pengendara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Ilham Zarkasi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Dari Kepulauan Riau, kita beralih ke Sulawesi Barat pemirsa, di mana seekor ular piton sepanjang 3,5 meter masuk ke rumah warga di kota Mamuju. Proses evakuasi ular dilakukan oleh tim Animal Rescue Damkar Mamuju selama 30 menit. Tim Animal Rescue Damkar Mamuju, Sulawesi Barat mengevakuasi ular piton yang masuk ke rumah warga dan telah memangsa seekor kucing. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular tersebut sempat bersembunyi di belakang mesin cuci dalam rumah. Selain itu, ular dengan panjang 3,5 meter tersebut melakukan perlawanan saat dilakukan evakuasi. Dengan tongkat khusus, akhirnya ular dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Ular masuk ke permukiman warga diduga akibat habitat awalnya terganggu akibat maraknya pembangunan. Masyarakat ada melapor katanya ada ular di rumahnya, dan ular tersebut itu sementara makan kucing, satu kucing, tepatnya di jalanan di Depo. Ular yang berhasil dievakuasi lalu diamankan ke Mako Damkar Mamuju rencananya akan segera dilepas liarkan ke habitat awalnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Sementara itu, induk ular sanca dan sejumlah anaknya ditemukan bersarang di bawah keramik teras rumah warga di Tangerang, Banten. Petugas terpaksa membongkar lantai keramiknya untuk mengevakuasi hewan melata tersebut. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 3 meter di Kampung Cilampe Indah Selembaran Jaya, Kecamatan Kosambi. Proses evakuasi cukup sulit karena ular berada di balik keramik lantai rumah hingga terpaksa harus dibongkar. Penemuan induk ular dengan 7 anakannya ini pertama kali diketahui oleh pemilik rumah saat akan merenovasi terasnya. Namun ternyata di bawah teras terdapat sarang ular karena takut pemilik rumah kemudian melapor ke petugas BPBD. Setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca tersebut. 1 ekor induk ular sanca dan 7 ekor anakannya selanjutnya dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Sejuta keindahan alam yang patut dibanggakan, salah satunya adalah pesona alam bawah laut yang ada di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam bawah laut yang luar biasa. Tidak salah kalau Kepulauan Derawan disebut surganya pencinta diving dan snorkeling. Di antara biota laut yang dapat ditemui adalah ikan lumba-lumba di Pulau Maratua. Oi, kita bisa lihat sedekat ini.
Loncat lagi. Iya, kita menuju ke lokasi Big First Country, spot diving Mangku Aji. Sebelum turun ke laut, persiapan alat dan juga penjelasan dari Master Dive sangat penting untuk didengarkan Tradikers. Bener banget, Le. Kita harus memastikan semua aman dalam diving kali ini. Safety first. Tradikers, untuk mencari barakuda di kedalaman kurang lebih 20 meter, gue kudu berhenti dulu nih di 5 meter pertama untuk equalization. Bener banget. Equalization harus dilakukan ya bagi Tradikers yang suka menyelam. Di titik spot barakuda ini harus terpasang hook agar tubuh tidak terbawa arus bawah laut. Amazing Tradikers, ratusan ikan barakuda ada di depan gua nih, deket banget. Saik, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Puas menikmati keindahan bawah laut, kini saatnya gue sama Vina naik ke atas kapal Tradikers. Travel Addict tanpa batas. Tradikers, kalian harus tahu nih, di Pulau Derawan, tepatnya di Tali Sayat, memiliki keistimewaan lautnya. Seperti yang kali ini gue sama Vina datengin nih. Di dunia. Waduh, beautiful. Ada whale shark nih Tradikers, atau yang lebih dikenal dengan hiu paus. Ukurannya lumayan besar nih. wow, keren banget. Baru pertama kali gue Tradikers berenang sekaligus melihat langsung. Gede banget. Pesona dan kekayaan laut Kepulauan Derawan adalah salah satu keindahan alam Indonesia yang sangat berharga dan patut dijaga oleh semua orang. Dari Kabupaten Berau, Tim iNews melaporkan.